Ya, kita akan ngomongin yang namanya stuck ini. Ya, stuck bukan stuck macet ya. Ini bacanya apa, Entars? Ini. Kalau ini bacanya apa? Ya, kalau ini. Ya, jadi kita bukan ngomongin yang ini, kita ngomongin yang ini. Ya, ya itulah ya. Ya, intinya gitu. Ini makhluknya apa gitu ya? Ini contoh struktur data. Ya, ini contoh struktur data. Kalau dicontohkan, itu tuh ibarat kayak gelas atau ember, bentar ya. Berarti saya perlu buka. Ya, jadi kalau ini diibaratkan seperti ember, ya. Jadi kalau diibaratkan seperti ember, ya, datanya masuk dari atas ke bawah. Jadi kalau input data, dia akan masuk ke sini dulu. Data ke 1, data ke 2, dan seterusnya ya. Data ke N. Ya. Nanti ini ada indeksnya seperti biasa. Indeks ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kira-kira kayak gitu. Stack ini ember yang lubangnya cuma 1. Jadi hanya bolong di atasnya, bawahnya 4. Jadi beneran kayak ember. Nah, kan input datanya otomatis ke bawah dulu kan gitu ya. Nah, kalau ngapus gimana? Ngapusnya dari atas. Ya. Jadi kalau di input dia akan masuk ke yang paling bawah, input lagi masuk sini, input lagi masuk sini, dan seterusnya. Kalau dihapus, yang dihapus bukan ini dulu. Itu gambarannya. Ya, kalau bisa pertemuan cukup sampai di sini. Nah, gitu. Ya, nah ini. Nah, tadi input data itu nama sebenarnya adalah push, ngapusnya adalah pop. Jadi kalau push 1, atasnya ada 2, 3, dan seterusnya. Kalau di pop, yang mulai dari atas, 6-nya hilang, 5-nya hilang, 4-nya hilang, 3-nya hilang, 2-nya hilang. Gitu ya. Jadi menambahkan ada push, lalu ngapusnya ada pop. Ya, habis itu ada is empty, ngecek kosong apa enggak, lalu saya ngitung ininya, ngitung indeksnya. Ya, kira-kira kayak gitu. Kita coba dulu ini, yang pertama lembar kerja program start sederhana ya. Saya kupas saja biar hidupnya gampang. Nah, dah. Kita buktikan ya bener nggak modulnya nih. Bentar, masih connecting. Ya, jadi silakan dicoba dulu, ada di petunjuk praktikum ya. Di sini startnya dibangun dengan list. Sudah? Ada kendala? Tidak ada ya, aman ya? Wih, mantap. Jos. Bisa dipahami ya? Bisa. Orang bahasa Inggris saja lewat kan? Apalagi bahasa Indonesia kan gitu ya? Ya, jadi yang ini biasa, yang ini juga biasa karena udah minggu sebelumnya ya, jadi pakai append dia akan nambahin ke yang belakang. Nah, ngapusnya kita dibantu cukup mudah. Jadi kita tinggal panggil .pop aja. Ya. Jadi nama listnya dikasih .pop lalu kurung buka kurung tutup, dia akan mengembalikan nilai angka yang terakhir nih. Ya. Data keluar, stack pop. Nah, ternyata dia selain menghapus, dia juga menampilkan angka yang dihapus. Ya, jadi stack pop ini dia menampilkan angka 6 ini, otomatis juga menghapus yang paling belakang. Jadi kalau kita ulang lagi, misalnya diulang 2 kali ya. Nah, misalnya diulang lagi, maka yang tampil adalah 5 dan otomatis menghapus. Ya, jadi cara kerjanya seperti itu. Jadi dia otomatis menampilkan bilangan yang dihapus dan menghapus juga isi yang paling belakang. Jadi masuk dengan gambaran ini. Ya, jadi kalau di push masuk ke bawah, di bawah, di bawah. Kalau di pop dia akan hilang dari yang paling atas. Ya, itu stack. Ya, selain itu, itu yang basic. Ya, kita juga bisa custom
membuat fungsinya. Ini yang function kemarin, pakai def, ya, pakai def. Oh, benar ya. Jadi kita bisa bikin lebih simple kayak gini. Masih ingat yang ini? Maksudnya def ini? Ya, fungsi ya. Jadi function. Jadi function ini ada return-nya. Ya, yang mereturn. Jadi cara bacanya tinggal dibaca gini aja. Kembalikan apakah stack itu sama dengan kosong. Ya, kalau stacknya kosong, ya udah nanti kembalinya true. Contoh, saya hapus. Lalu tanpa ini dulu. Ya, jadi dia mengcompare-nya di sini. Kalau sama dengannya 2 kan perbandingan. Kalau sama dengannya 1 menginput nilai kan gitu. Ya, kalau sama dengannya 2 dia akan membandingkan dan hasilnya adalah true atau false. Kalau gini dia akan jadi false. Ya, itu return. Biar lebih estetik bikinnya kayak gini. Kok bahasanya campur-campur. Ya. Return stack sama dengan kosong. Ya, karena dia mengembalikannya true dan false ya. Ada anak yang bisa memodifikasi biar false-nya jadi kosong dan tidak kosong. Tulisannya jadi kosong dan tidak kosong, bukan false. Kira-kira kalau mau modif gimana? Ya, kita punya banyak sekali cara. Kita bisa nggak pakai fungsi, jadi pakai if aja. Ya, kita bikinnya print. Ya, tinggal bikin gini ya, kosong. Else, kan tinggal bikin gitu aja ya. Print, isi gun. Tinggal gitu aja ya. Data sekarang sudah 3. Loh. Oh iya. Belum dipanggil ya. Tinggal panggil dulu. Is empty. Ya. Atau gini aja biar enggak bingung. Cek isi. Cek isi jadi start. Sip. Ya. Ini berarti pakai prosedur. Ya, karena tidak ada return. Prosedur cek isi stack. Oh ya, mungkin saya belum ngasih tahu ya. Jadi selain tambah kode di Jupyter, kamu juga bisa tambah teks. Jadi untuk bikin deskripsinya. Hari ini saya belajar, misalnya gitu ya. Lalu bisa. Nah, jadi bisa bikin catatan di situ. Taruh di atasnya misalnya. Nah nih. Terus kok jauh banget? Loh, kok ada import tiba-tiba? Oh, ngimport ini dia. Ya, jadi kalau ini dihapus, ya kamu bisa bikin teks untuk catatan di luar coding itu dengan plus teks saja, ya plus teks, bikinnya kayak gini misalnya hari ini belajar A, lalu tinggal diklik aja yang lain, dia otomatis kayak gini, ya otomatis kayak gini, taruh ke atas. Nah, jadi bisa, jadi nanti jadinya kayak gitu. Jadi di antara coding-coding ada teksnya. Bisa bikin kayak gitu. Ngapusnya gampang, tinggal klik tong sampahnya aja. Ya, ini is empty atau cek isi. Ya, jadi append untuk menambah atau push, lalu menghapusnya dengan pop, udah bawaan Python, tinggal panggil aja, menghapus yang belakang ya. Menghapus yang belakang. Cek isi adalah ngecek apakah stack itu ada isinya apa enggak. Ya, bisa dibuktikan kalau ini kosong, dia akan bilang kondisi ini adalah kosong. Isi 1, maka kondisi stack isi gun. Ya, dia melakukan perbandingannya di sini, mengcompare. Ya, bandingin stacknya dengan yang ini. Kalau benar berarti kosong. Kalau salah berarti isi. Ya, kira-kira kayak gitu. Is empty dah, push sudah, push pakai append bisa aja ya. Mengeluarkan data pop udah, data paling terakhir pakai pick ya. Ini pakai array. Jadi menampilkan data yang paling terakhir. Kita bikin yang simpel lagi. Atau ini prosedurnya saya taruh di kotak yang berbeda ya. Ini prosedur yang pertama. Habis itu prosedur lagi, print akhir ya. Print yang akhir dia pakai len stack itu menghitung banyak isinya. Ya, len stack hitung banyak isi. Kita bisa, atau saya bikin dulu.
Jadi kalau len start dia menghitung isinya. Ya, jadi kalau ini menghitung isinya, banyaknya isi dalam start. Ya. Lalu kalau start ini berapapun angkanya, ini ingat yang kemarin ya. Dia mencetak isi sesuai indeks yang diminta. Nah, kita gabungkan ini. Ya, ini nih datangnya dari sini. Jadi kalau segini aja, itu adalah mencari banyaknya isi. Kalau ini aja, dia mencetak isi sesuai indeks yang diminta. Indeksnya di dalam sini. Seperti yang kemarin, 1 atau 2 atau 3. Jadi dia mencetak isi sesuai indeks yang diminta. Nah, kita gabungkan, jadi yang ini kita masukin ke sini. Jadi ini yang kita masukin ke sini. Ya, tambah -1 untuk memastikan ngitungnya dari paling belakang. Jadi yang tampil adalah mencetak isi yang paling terakhir. Makanya jadinya kayak gini. Ini pada ngerti apa pelonga-pelongo sih? Bingung. Baru juga devnya 2. Yang ini paham ya? Yang cek isi paham? Paham ya? Kan dia cuma compare ini doang ya? Ya, sip. Nah, yang bingung yang ini. Gitu ya? Waduh. Oke ya? Jadi biar langsung greget aja. Ketawa. Ya, jadi silakan dicoba yang bagian H, tugas praktikum. Jadi soalnya cuma satu ya. Soalnya cuma satu, bikin stack, bisa push, bisa pop, bisa size. Ya, jadi kalau pushnya hanya bisa 3, kalau lebih dari 3 dia ngeprint stack sudah penuh. Kalau begitu juga dengan pop, kalau dia menghapus, kalau udah semuanya bersih, maka akan ngeprint stack sudah kosong. Ini bikin fungsi, ya, dengan nama tambah isi, nama fungsinya tambah isi. Ya, ada satu parameter, ingat kalau di dalam kurung itu adalah parameter. Ya, parameter itu namanya isian. Sama kayak kemarin, X, Y, panjang, lebar, alas, tinggi, itu loh. Ya. Lalu ya udah ini percabangan, ya. Jika isi stack lebih dari atau sama dengan 3, kan tinggal baca ini aja ya. Jika ya banyaknya stack ya, banyaknya isi stack itu sama dengan 3, cetak sudah penuh. Else, ingat else itu adalah kondisi yang sebaliknya. Kondisi yang selain ini, ya berarti selain ini apa? Kurang dari 3. Ya, ini lebih dari sama dengan 3. Selain itu berarti kan kurang dari 3. Kalau kurang dari 3 ngapain? Ya di push, append itu kan push. Ya, push tak dengan isian itu yang ini. Ya, alas, tinggi, atau apapun yang diinput. Habis itu ya dicetak. Ya, ini juga sama. Tinggal buat ini aja, membuat fungsi dengan nama hapus isi tanpa parameter. Ya, isi stack. Kenapa 1? Kenapa 1? Ya, kenapa 1? Kenapa saya tulisnya 1 di situ? Ya. Ini penjelasan lainnya adalah jika stack kosong. Kosongnya tanda kutip ya. Kosong itu yang seperti itu. Nah, kosong itu kalau len adalah 1. Sudah habis. Kondisi lain apa? Kondisi lainnya berarti jika tidak kosong sama sekali. Maksudnya apapun isinya. Ya, kalau apapun isinya pakai pop. Pop stack dengan fungsi bawaan. Yang baru banget tuh di awal tadi. Cetak stack. Ya udah sama ya. Bikin sama dengan 0, bukan 1, maka kurung sikunya akan kelihatan. Inilah yang kita tangkap tadi sama dengan 1. Ya, jadi kalau dibikinnya sama dengan 0, kurung kosong ini kelihatan. Kita nak pengen kurung kosong ini ada. Jadi bikinnya sama dengan 1. Nah, gitu dia. Jadi kita pengen di user itu kelihatannya selalu ada angkanya. Yang terkait stack.